diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua malam hari ini semua dalam keadaan baik, pertolongan Tuhan kita sudah merasakan di dalam hidup kita semuanya. Saat ini kami di Bandar Lampung ini sedang musim hujan. Nah, saudara, udah dari jam 2 sampai jam 4 tadi hujan begitu deras. Sampai pun lampu mati. Ya. Tapi puji Tuhan malam ini hujan sudah tidak ada lagi. Dan kita percaya semuanya itu berkat daripada Tuhan. Amin, saudara. Malam hari ini kita terus membahas pribadi Yunus. Semalam kita membahas Yunus pasal 1 di mana dia tidak mau taat untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dia mau lari dari hadapan Tuhan dan pada akhirnya dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Malam hari ini kita membahas Yunus lagi di pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-7. Ini adalah doa Yunus. Akibat dari larinya dia dari hadapan Tuhan dan inilah doa dia di mana dia sedang berada di dalam perut ikan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini adalah yang kita bahas malam hari ini. Bagaimana kehidupan Yunus? Apa yang dialami oleh Yunus? Dan bagaimana Yunus dalam perut ikan yang saat itu dia sedang ada, saudara. Mari kita membaca. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan kita membaca ayat yang ke-7. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Ini adalah gambaran kehidupan Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini adalah bukan sebuah kebetulan Yunus bisa ada di dalam perut ikan ini. Kita tahu bahwa sebelum dia ada di dalam perut ikan, Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke bangsa Niniwe. Justru Yunus mencari jalannya sendiri untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Sehingga di tengah perjalanannya menuju Tarsis, maka datanglah badai yang begitu hebat. Sehingga dalam keadaan itu, dalam kondisi itu, ditemukanlah Yunus adalah penyebab dari persoalan yang dialami oleh banyak orang di dalam atau di atas kapal di mana ada Yunus. Saudara diberkati oleh Tuhan, singkat cerita, Yunus dibuang ke dalam laut itu. Saya percaya dalam keadaan itu Yunus sudah berkata, ya sudahlah aku mati saja. Tapi saudara diberkati oleh Tuhan, kehendak Yunus atau keinginan Yunus beda dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan, ada seekor ikan menelannya namanya Yunus. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perut ikanlah Yunus sedang ada. Bagaimana keadaan Yunus? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan kita melihat bahwa Yunus di dalam perut ikan itu masih bisa merasakan namanya kehidupan. Dalam perut ikan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dia menggambarkan dirinya di ayat yang kedua tadi bahwa dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Ia menjauh aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan aku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Keadaan Yunus di dalam perut ikan itu saya melihat bahwa ini keadaan yang begitu susah, yang begitu sulit. Dan Yunus pasti tidak senang dia berada dalam perut ikan. Kalau kita melihat bahwa di dalam perut ikan kita mencium bau apa? Bau amis. Bau dan tidak menyenangkan. Dan dia melihat situasinya di dalam perut ikan itu. Dia sedang berada dalam kesusahan. Dalam penderitaan, dalam kesulitan yang begitu besar. Karena di dalam perut ikan dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dia menggambarkan situasinya di dalam perut ikan itu. Dia sedang berteriak di tengah-tengah orang mati. Saudara diberkati Tuhan, kita sudah pernah lewat di kuburan yang banyak. Kita berteriak di sana pun tidak ada yang bisa menanggapi teriakan kita.
Yunus menggambarkan keadaannya, kondisinya di dalam perut ikan itu. Tidak ada sama sekali yang bisa menolong, tidak ada sama sekali yang bisa berkomunikasi dengan dia, tidak ada sama sekali yang memberikan ide atau solusi bagi dia di dalam perut ikan itu. Saudara diberkati oleh Tuhan, Yunus di dalam perut ikan dikatakan 3 hari 3 malam. Bayangkan saudara. Ikan itu sudah pasti membawa Yunus ke sana, ke sini selama 3 hari 3 malam. Yunus pasti dibawa oleh ikan itu di berbagai tempat. Dan saya percaya Yunus dalam perut ikan itu, dia merasakan kesusahan. Bagaimana keadaan dan kondisinya yang begitu sulit di dalam perut ikan itu. 3 hari 3 malam menunjukkan bahwa Yunus pasti belum ada persiapannya untuk dia berpuasa, saudara. Dia juga mengalami keadaan yang sama. Bagaimana bisa hidup Yunus dalam perut ikan itu? Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini bukan karena hebatnya Yunus. Ini adalah karena ada Tuhan yang menolong dia. Ada Tuhan yang maha kuasa. Bukan sebuah kebetulan, saudara. Ada semua dalam rencana Tuhan. Yunus bisa ada di dalam perut ikan. Yunus bisa hidup 3 hari 3 malam. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah penting kita menanggapi, meresponi keadaan seperti ini. Ya. Di dalam perut ikan itu Yunus tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita sekarang ini pasti kita tidak mengalami situasi dan kondisi seperti dialami oleh Yunus. Kita bukan berada dalam perut ikan. Kita saat ini berada dalam dunia yang bisa kita bernapas, bisa kita melakukan aktivitas kita. Dan kita bisa melakukan segala apa yang kita rindukan di dalam hidup kita. Masih ada orang yang bisa menolong kita, saudara. Bayangkan saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau Yunus pun berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tuhan masih menolong dan menyertai dia. Kita melihat ayat yang kedua katanya, dalam kesesakanku, dalam keadaan dialaminya itu, dia masih berdoa kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yunus. Apa yang dilakukan oleh Yunus di ayat yang kedua? Katanya, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Saudara diberkati oleh Tuhan. Aku berseru. Artinya Yunus tidak meminta tolong kepada siapapun di dalam perut ikan itu. Tidak ada yang bisa menolong dia. Dia hanya kembali kepada Tuhan. Kita melihat latar belakang kehidupan Yunus tadi. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Tapi ketika dia berada dalam situasi yang sulit seperti itu, dia berada di dalam perut ikan itu. Aku berseru kepada Tuhan. Dia memakai Tuhan dalam huruf besar. Ya. Dia memanggil Tuhan yang benar-benar menciptakan dia, yang benar-benar dia tahu keadaannya, yang bisa memulihkan keadaannya adalah hanya Tuhan itulah. Tidak ada Tuhan yang lain. Ia menjawab aku. Ini adalah sebuah keyakinan daripada Yunus. Di ayat yang ketujuh dikatakan, ketika jiwaku letih di dalam aku, teringatlah aku keadaan kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Keadaan Yunus begitu sulit. Keadaan Yunus begitu menyusahkan. Karena perbuatannya sendiri. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya juga kita malam hari ini. Kita yang selalu datang kepada Tuhan. Yunus saja. Dia berada di dalam perut ikan. Dia berada di tengah-tengah lautan. Dan itu adalah masalah yang besar bagi dia. Kita percaya juga. Kita tidak sebesar masalah yang dialami oleh Yunus di dalam kehidupannya. Kondisi yang kita alami tidak seperti yang dialami oleh Yunus. Dan Tuhan pun mendengarkan doanya. Apalagi kita yang saat ini. Kita berada dalam dunia. Mungkin kita punya masalah adalah karena virus corona contohnya. Mungkin kita punya masalah karena kehidupan ekonomi kita. Mungkin punya masalah kita karena anak-anak kita sekolah. Mungkin kita punya masalah karena ada adik-adik kita yang mau sekolah tapi tidak ada biaya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Yunus saja dia berdoa di dalam perut ikan. Bayangkan saudara. Di dalam perut ikan Tuhan masih mendengarkan doa Yunus. Bayangkan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan bisa mendengarkan suara seruan manusia di dalam binatang itu. Di dalam perut ikan itu.
Kita tidak bisa bayangkan. Dan ini tidak bisa dipahami dengan akal sehat manusia, pengetahuan manusia. Bagaimana manusia di dalam perut ikan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat ikan di dalam, ada manusia di dalam perutnya. Kita tidak bisa membayangkan. Apalagi kita yang saat ini nyata hidup kita, saudara. Kita bisa langsung komunikasi kepada Tuhan. Yunus, pada saat itu masalah terbesar bagi dia. Ikan itu sendiri, dia berada dalam perut ikan, dan di tengah-tengah laut pun Tuhan bisa mendengarkan suara Yunus. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita belajar bahwa dalam kesesakan hidup kita, dalam persoalan yang kita alami, dalam problem yang besar yang kita alami, mungkin tidak sebesar yang dialami oleh Yunus, saya percaya. Tapi Tuhan masih mendengar Yunus. Saya percaya kita juga pada malam hari ini, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Amin. Tuhan pasti tahu apa yang kita alami. Di dalam perut ikan saja Tuhan bisa mendengarkan seruan daripada Yunus. Apalagi kita yang saat ini sedang berada di dunia, dalam dunia yang nyata, saudara. Masih bisa makan, masih bisa bernapas. Tuhan masih bisa pasti mendengarkan doa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jangan kita membatasi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita membatasi Tuhan dalam satu masalah yang kita alami. Mungkin karena doa kita tidak terjawab, kita aduh Tuhan tidak menjawab. Saudara diberkati oleh Tuhan, kecil sekali iman kita. Kecil sekali kita berkata Tuhan, mengakui Tuhan Maha Kuasa. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita belajar malam hari ini daripada Yunus. Dia berseru di dalam perut ikan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan menjawab dia. Bayangkan saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam kondisi keadaan apapun kita, ya, Tuhan ada dan siap mendengarkan seruan setiap kita. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada kita malam hari ini. Jemaat yang saya kasih, setiap keluarga yang saya kasih, apapun pergumulan yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, sebesar apapun masalah yang kita alami, percayalah, dan saya juga percaya, Tuhan pasti akan membuka jalan dan mendengarkan setiap seruan kita. Amin. Tuhan pasti mendengarkan apa pergumulan kita dan dia memberikan jawaban. Yunus menjadi salah satu contoh bagi kita. Saya sampaikan tadi bahwa bagaimana Tuhan bisa mendengarkan suara Yunus dalam perut itu. Ini adalah kemahakuasaan Allah yang tidak bisa dibatasi oleh masalah apapun. Kemahakuasaan Allah, kita tidak bisa memahaminya dengan pikiran kita yang dangkal ini. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa memahami ini, bisa saja kita murtad. Itu tidak bisa, itu hanya cerita dongeng. Saya menyampaikan, Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai, tidak bisa dibatasi oleh keadaan, oleh peralatan, oleh tembok-tembok apapun yang ada di dalam hidup kita. Termasuk ikan, di mana Yunus ada berada di dalam. Tuhan mendengarkan permohonan. Saya percaya, setiap kita yang percaya sama Tuhan, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan mendengarkan seruan kita. Pasti Tuhan mendengarkan. Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap permohonan kita. Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan seruan kita. Dia selalu memberikan telinganya. Tapi yang menjadi keputusannya adalah apakah kita meyakini dia sebagai pribadi yang maha kuasa di dalam hidup. Apakah kita meyakini dia Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban-beban. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan akan memberikan kedamaian. Asalkan kita datang kepada-Nya.
Tuhan tahu apa pergumulan. Tuhan tahu apa kesedihanmu. Tuhan tahu apa yang saat ini yang sedang menghimpit hidupmu. Tuhan tahu. Maka dia berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ini kesempatan bagi kita setiap malam kita berdoa. Tuhan memanggil kita supaya kita datang kepada Dia. Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu supaya kita datang kepada Dia. Ini adalah Bapa yang baik. Ini adalah Bapa yang selalu menerima kita apa adanya. Yunus memang sudah bersalah, dia meninggalkan panggilan Tuhan. Yunus memang memiliki pikiran yang tidak seperti yang Tuhan pikirkan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe supaya mereka bertobat. Tetapi Tuhan masih menerima Yunus, masih menolong Yunus, dan Tuhan itu adalah Bapa yang begitu mengasihi dan Bapa yang baik. Jadi apapun keadaan kita, Tuhan masih menerima saya dan Bapak Ibu, asalkan kita datang kepada Dia. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jangan kita membatasi Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita percaya Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya